عوتي يا رسول الله في عشاني ودرجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج. Yang tidak panas ada mas? Yang tidak panas ada enggak? Biasa. من عليك يا رفيع الشان ودرجي فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله يا رفيع الشان ودرجي أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري يا رسول الله يا رفيع الشان والدرجي رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول. سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي وأميرنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah hadirin hadirat, jamaah pengajian Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah di malam hari ini kita semua masih diberi hidayah dan taufik daripada Allah taala sehingga bersama-sama kita masih dapat duduk beriktikaf di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan, dan semoga apa yang kita dengarkan daripada ilmu-ilmunya Allah taala jadikan sebagai ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam kajian hadis bab taubah, bab yang menjelaskan daripada bertaubat kepada Allah taala. Qala al ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Para ulama mereka mengatakan yang namanya taubat
itu hukumnya adalah wajib atas setiap dosa, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Maka setiap kali orang itu berbuat dosa wajib untuk taubat. Di dalam salah satu riwayat Nabi SAW beliau bersabda, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum. Nabi mengatakan, mau tidak saya kasih tahu apa itu penyakit yang menimpa kalian dan apa itu obatnya, kata Nabi. Mau tidak aku beritahu, kata Nabi, apa penyakit yang menimpa kalian dan juga apa itu obatnya, kata Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ala inna da'akum ad-dunub wa dawa'akum al-istighfar. Maka Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya penyakit yang menimpa kalian yaitu adalah dosa-dosa, sedangkan obatnya daripada penyakit yang menimpa kalian al-istighfar, yaitu adalah memperbanyak istighfar. Nah niki ngapunten, orang itu ketika hidup kathah masalah, hidupnya semerawut, banyak musibah, banyak kerutan di dalam masalah kehidupannya, itu pertanda banyaknya dosa kepada Allah Ta'ala. Orang itu kalau dia mendapati hatinya tidak nyaman, hatinya itu sering sumpek, hatinya itu sering gelisah, hatinya itu sering sedih, itu penyebab utamanya adalah tertimpa penyakit. Lah apa itu penyakitnya? Nabi katakan penyakitnya adalah dosa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mereka mengatakan yang namanya taubat itu hukumnya adalah wajib dari setiap dosa, baik dosa kecil ataupun dosa yang besar. Fa in kanatil ma'siyah bainal abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Nah, coba diperhatikan, ini jangan ada yang ngobrol masing-masing sih. Nah, cukup yang ngobrol, yang ngomong biar satu orang aja sudah ini insyaallah manfaat ilmunya nanti. Kalau sudah hadis dibacakan wajib diam atau boleh berbicara? Wajib diem. Sebagaimana Al-Quran kalau dibacakan kan tidak boleh orang berbicara. Sabdanya Nabi juga sama, kalau sedang dibacakan jangan berbicara sendiri. Iya. Para ulama mereka mengatakan, kalau yang namanya maksiat yang dikerjakan sama seorang hambanya Allah, maksiat itu tidak ada hubungan dengan haknya manusia, maka yang namanya taubat punya 3 syarat. Ini perlu diperhatikan. Orang itu kalau mau tobat itu ada syaratnya. Kalau kemaksiatan atau dosa yang dia bertobat darinya itu dosa yang tidak ada hubungan dengan manusia, contoh maksiat langsung kepada Allah Ta'ala. Ada perempuan buka aurat, dia ngelihat dengan pandangan syahwat. Ya, ada perempuan lewat, dia melihat dengan pandangan syahwat. Kalau maksiat itu tidak ada hubungan dengan manusia, maka para ulama mengatakan maka ketika dia taubat harus terpenuhi 3 syarat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka taubatnya sah, diterima sama Allah Ta'ala. Apa itu? Yang pertama, ayyuqli'a anil maksiyah. Yang pertama, dia harus melepas atau meninggalkan perbuatan maksiat yang dia bertobat darinya. Orang itu kalau dia tobat dari pandangan yang haram, maka syarat tobat yang pertama apa itu? Dia meninggalkan perbuatan maksiat itu. Itu yang pertama. Maka sia-sia kalau ada orang dia tobat dari memandang perkara yang haram, tobatnya itu sambil memandang, itu sia-sia. Orang kalau dia tobat daripada perbuatan maksiat, tobatnya itu berbarengan dengan maksiatnya, itu sia-sia. Makanya harus dia tinggalkan. Saya mau tanya, orang kalau kencing wudu batal apa batal? Batal. Lah bagaimana hukumnya orang wudu sambil kencing? Itu kira-kira sah apa batal nih? Nah, tidak sah. Maka juga sama, orang kalau dia tobat dari perbuatan maksiat, maka ketika tobat dalam keadaan dia meninggalkan maksiat itu. Jangan sampai tobat sambil masih berbuat maksiat, niku tidak sah. Niku syarat yang pertama, ninggalkan kemaksiatan yang dia bertobat darinya. Niku yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyan dama ala fi'liha,
Napa niku? Syarat yang kedua, dia nyesel mengerjakan maksiat yang dia kerjakan. Ada penyesalan di dalam hati. Ya Allah, kenapa kok saya ngerjakan maksiat lagi? Hatinya itu ada apa? Penyesalan, ada gelo di dalam hati, ada sedih di dalam hati. Kenapa kok saya ngerjakan maksiat itu? Lah niku juga termasuk syaratnya tobat. Lah orang kalau tobat tapi tidak ada penyesalan, niku tobat napa niku? Niku tangisan buaya namanya niku. Nah, itu namanya tangisan apa? Buaya. Niku pura-pura namanya niku. Nah, orang kalau dia mau tobat daripada kemaksiatan, dia harus ada penyesalan atau ada perasaan gelo di dalam hati atas perbuatan maksiat tersebut. Niki syarat yang kedua. Iya. Kemudian syarat yang ketiga, ayyazima alla yauda ilaiha abada. Syarat yang ketiga, dia sudah berniat yang kuat, dia sudah bertekad dengan tekad yang kuat. Bertekad apa? Tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Nah, dia bertekad dengan tekad yang kuat, dia punya niat dengan niat yang kuat, tidak akan kembali mengerjakan perbuatan maksiat tersebut. Niku syarat yang ketiga. Nah, makanya ngapunten, orang niku kalau tobat 3 syarat ini harus dikerjakan. Niki kalau maksiatnya tidak ada apa ini? Tidak ada hubungan dengan siapa ini? Tidak ada hubungan dengan makhluk. Kalau maksiat itu murni kepada Allah Ta'ala, 3 syarat ini harus dikerjakan. Yang pertama, dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, apa tadi? Nyesel, gelo, kenapa kok ngerjakan maksiat. Kemudian yang ketiga, tekad kuat untuk napa niki? Tidak mengulangi perbuatan maksiat itu lagi. Kalau 3 perkara ini sudah dikerjakan, maka ini namanya taubatan nasuhah. Ini namanya tobat benar-benar kepada Allah, dan pasti dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau maksiat tidak ada hubungan dengan siapa ini? Dengan manusia. Tapi ngapunten, lah kalau misalnya maksiat itu ada hubungan dengan manusia, contoh pernah maling, contoh pernah ngambil haknya orang lain, contoh di angkringan bayar nasi kucing tempe 3 padahal yang dimakan tempenya 4. Nek tidak sengaja tidak apa-apa nih, nek lupa tidak apa-apa. Tapi kalau pura-pura lupa, masalah napa mboten niku? Masalah niku, walaupun cuma tempe niku jadi masalah. Iya. Ngambil hartanya orang, mencuri, ngambil tanahnya orang, ngerasani orang, fitnah orang, mencaci orang, itu semua maksiat yang ada hubungan dengan makhluk. Lah orang kalau misalnya mau tobat dari perbuatan maksiat yang ada hubungan dengan makhluk, 3 syarat tadi juga harus dikerjakan, plus ditambah 1 syarat. Berarti ada berapa ini? 4. Napa niku syarat yang terakhir, yang keempat? Harus minta ridho atau minta maaf kepada orang yang dia dolimi. Kalau dia pernah mencuri, ya harus dia kembalikan. Kalau dia tidak bisa kembalikan, minta ridhonya. Niku hukumnya apa niku? Wajib. Jadi ngapunten, nek misalnya ada napa niku tukang korupsi misalnya, ada tukang napa korupsi, niki uangnya kas napa kas biasa rombongan niku napa niku? Kelompok-kelompok, misalnya ada kelompok majelis taklim kan ada kasnya niku. Nah, niku kasnya yang megang kas kok ternyata napa niku? Belanja yang ngambil dari uang itu. Dan niku ngapunten, kalau dia mau tobat kepada Allah Ta'ala, di samping 3 syarat tadi, dia tinggalkan perbuatan maksiat, kemudian dia menyesal di dalam hatinya, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Yang keempat, kudu napa niki? Ngembalikan atau minta ridho. Lah kalau syarat keempat tidak dikerjakan, yo sami mawon. Nah, niki korupsi sudah triliunan, bar korupsi tobat. Tobatnya napa? Nangis janji tidak ngulangi lagi, tapi tidak dibalikkan. Nah niku kampret napa mboten niku? Nah niku kampret napa mboten, Bu? Nah niku lak kampret namanya niku. Nah niku ndak sah tobatnya. Niku tobatnya ndak diterima sama Allah Ta'ala.
Ada satu orang ngapunten tidak bisa jaga mulut, tidak bisa jaga apa? Mulut, suka nyebar fitnah misalnya niku. Akhirnya sak kampung geger, ya sak desa geger niku karena mulutnya satu orang ini. Orang itu dia mau tobat daripada perbuatan fitnah, maka tidak cukup dia ninggalkan fitnah, tidak cukup dia menyesal saja, tidak cukup berjanji tidak ngulangi, tapi kudu napa niku? Kudu napa? Minta maaf kepada setiap orang yang dia fitnah. Nah, niku kalau mau tobatnya diterima kudu seperti itu. Nah, niki sak kampung yang geger lah minta maafnya repot napa mboten niki? Repot napa mboten niki? Lah belum tentu yang difitnah ngasih maaf, nggih napa mboten? Wah ngapunten Mas, niki ati niki lah kayak kaca. Lah nek sudah pecah disambung kembali ya masih bekas, ngapunten kelingan sampai saya mati. Ya wis niku resiko namanya niku. Nah, makanya hati-hati, jangan sampai kita napa niku ada hubungan dengan orang, dolim sama orang, fitnah sama orang, niku hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Jadi ngapunten, yang namanya tobat itu ada syaratnya. Tidak cukup tobat itu cuma istighfar saja, tidak cukup tobat itu cuma minta ampun saja sama Allah Ta'ala, tapi syarat-syarat tadi harus untuk dikerjakan. Itu dikatakan oleh para ulama seperti itu. Nah, ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min sab'ina marrah," rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, demi Allah, Nabi memulai dengan sumpah, demi Allah. Saya mau tanya, orang itu sumpah tujuannya apa niku? Orang sumpah niku tujuannya supaya apa niku? Supaya apa? Napa Bu? Napa niku? Niku bahasa napa niku? Orang sumpah niku biar napa niku? Napa Bu? Supaya lebih percaya. Kita kalau sudah kepepet supaya ucapannya diterima, akhirnya kita apa itu? Sumpah. Lah saya mau tanya, Kanjeng Nabi niku mungkin bohong napa mboten? Tidak mungkin Kanjeng Nabi berdusta. Kalau Kanjeng Nabi berkata pasti orang percaya napa mboten? Pasti. Tapi ngapunten, kalau sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersumpah, itu maknanya sabda ini benar-benar Nabi menyampaikan dengan apa niki? Penuh semangat. Nabi menyampaikan dengan penuh semangat. Nabi katakan, demi Allah, di setiap hari saya ini beristighfar kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah lebih daripada 70 kali. Ini yang mengatakan siapa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya ini dalam satu hari istighfar kepada Allah dan minta ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Yang ngomong siapa ini? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah saya mau tanya, kinten-kinten Kanjeng Nabi niku gadah dosa napa mboten? Napa gadah? Mboten kok gadah niku. Kanjeng Nabi mungkin berbuat dosa napa mboten niku? Ngapunten Pak, ngapunten Bu, niku termasuk sifat wajib para rasul niku amanah. Termasuk satu di antara sifat wajibnya para rasul niku napa? Amanah. Amanah niku napa? Amanah niku maksudnya tidak mungkin mengerjakan perbuatan yang makruh. Lebih-lebih perbuatan yang napa niku? Yang haram. Niku ndak mungkin Rasul Gusti Allah Ta'ala ngerjakan yang makruh niku ndak mungkin, mustahil. Apalagi ngerjakan apa? Ngerjakan dosa. Jadi ngapunten Kanjeng Nabi niku ndak mungkin berbuat apa? Berbuat dosa. Yang makruh saja ndak mungkin dikerjakan, apalagi yang haram. Lah cuma Nabi mengatakan, demi Allah, dalam satu hari saya beristighfar kepada Allah dan saya minta ampun kepada Allah itu lebih daripada 70 kali, padahal tidak punya apa ini? Tidak punya dosa. Lah saya mau tanya,
yang janjane yang harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat niku siapa? Kula jenengan apa Kanjeng Nabi? Nah, kula jenengan apa Kanjeng Nabi? Kula jenengan, bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan Kanjeng Nabi niki mau ngajari kula jenengan yang ndak punya dosa saja istighfar. Yang ndak punya dosa saja minta ampun tobat kepada Allah taala, apalagi yang gudangnya dosa. Apalagi yang gudangnya napa? Dosa. Kula jenengan lak gudangnya dosa, nggih napa mboten? Nah, makanya setiap hari kula jenengan niku harus kathah-kathah tobat, kathah-kathah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalika id huwa biha qa'imatan indah fa akhadha bi khitamiha." Nabi beliau mengatakan di dalam suatu riwayat, sungguh Allah itu sangat gembira. Sungguh Allah itu sangat apa? Gembira. Allah itu sangat senang terhadap seorang hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sangat gembira terhadap seorang hamba Allah yang dia bertaubat kepada Allah taala. Gembiranya itu lebih gembira daripada salah satu di antara kalian. Niki kula jenengan coba sambil dikhayalkan, sambil digambarkan, lebih bahagia daripada salah satu di antara kalian, yang mana salah satu di antara kalian itu berada di atas tunggangan. Zaman dahulu niku tunggangan unta napa kuda napa keledai, nggih napa mboten? Zaman dulu niku tunggangan niku unta atau kuda atau napa keledai. Allah itu lebih bahagia ketika melihat seorang hambanya tobat dibandingkan salah satu di antara kalian ketika sedang menunggangi tunggangan bi ardhin falah, ada di tengah padang pasir yang luas. Zaman dulu niku kalau musafir lewat padang pasir niku lak diarabkan seperti itu, lewat napa? Padang pasir, ndak ada Alfamart, ndak ada pom bensin, bisa mandek istirahat tiduran di musola mboten wonten. Tidak ada manusia, padang pasir, tengah padang pasir. Kalian naik tunggangan di tempat tersebut, maka ketika kalian turun daripada tunggangan tersebut, tiba-tiba untanya itu lari. Nah, tiba-tiba untanya napa? Lari. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Padahal di atas unta itu ada makanan-makanannya kita, ada minumannya kita, kok subhanallah untanya lari, dikejar, hilang untanya itu. Saya mau tanya, itu nek ngalami kejadian kayak gitu, apa yang kalian jenengan rasakan ini? Wis di tengah padang pasir, ndak ada orang, matahari terik, ini turun sebentar mau garuk-garuk kaki misalnya, mau nyelonjorkan kaki misalnya, tiba-tiba turun untanya apa nih? Lari. Ndak ada orang nih di tengah padang pasir, padahal di atas unta itu ada makanannya, ada minumannya. Saya mau tanya, nek kula jenengan ngalami kejadian seperti ini bagaimana ini? Panik, putus asa napa mboten? Wah, ini tengah padang pasir, kanan kiri depan belakang ya padha wae yang dilihat pasir. Iya. Akhirnya kata Nabi, fa aisa minha, dia berputus asa, ya sudah nasib, pasrah kepada Allah. Kalau memang ajalnya di situ ya sudah, dia pasrah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, fa atas sajaratan. Dia ngelihat ada satu pohon yang teduh, akhirnya dia datang di pohon tersebut, dia tiduran di bawah pohon itu. Dalam keadaan sudah putus asa. Tiduran di bawah pohon, dia rebahan ada di bawah pohon. Waqat aisa min rahilatih, dalam keadaan dia sudah putus asa daripada tunggangannya, maka tiba-tiba ketika dia napa niki? Keserip niku napa niku? Nah, ketiduran. Dia tidur, subhanallah, ketika melek dia ngelihat untanya ada di samping. Ketika dia melek dia lihat untanya ada di
di samping niku gembira banget napa mboten? Wah niku lak sudah mungkin saking gembiranya sampai nangis-nangis, nggih napa mboten? Saking gembiranya sampai nangis-nangis. Fa akhadha bi khitamiha, kemudian dia ambil tali pengikat daripada unta tersebut, niku saking bahagianya. Sampai dia bilang kayak gini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking bahagianya dia ngomong kayak gini, ya Allah, engkau ini hambamu, saya adalah Tuhanmu. Sampai kualik ngomongnya. Saking apa niku? Saking girangnya, niku mau bersyukur kepada Allah sampai salah ngomong. Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Kualik, engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Kualik. Saking apa nih? Saking bahagianya. Lah ini kan orang yang bahagia luar biasa, sampai ngomongnya apa ini? Kualik. Lah Nabi mengatakan, Allah kalau ngelihat ada seorang hambanya tobat, itu lebih bahagia daripada orang ini yang kehilangan untanya di tengah padang pasir. Dia sudah putus asa. Setelah dia putus asa, akhirnya dia tidur ada di bawah pohon. Subhanallah, bangun tidur, untanya dari mana ini? Ada di sampingnya. Allah lebih bahagia terhadap hambanya ketika dia tobat lebih daripada orang ini ketika dia menemukan untanya yang hilang tadi itu. Masya Allah. Apa maknanya? Allah sangat ridho. Allah sangat ridho kepada hambanya yang mau tobat. Maka nek kula jenengan tobat kepada Allah, Allah semakin cinta. Nek kula jenengan tobat kepada Allah, Allah semakin apa? Cinta. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah niku cinta kepada orang-orang yang suka taubat, dan Allah niku cinta kepada orang-orang yang suka bersuci. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Berarti mau dosanya banyak kayak apa, jangan malu tobat sama Allah ta'ala. Semakin dosanya banyak tobat, Allah semakin apa ini? Semakin senang melihat hambanya seperti itu. Masya Allah. Pernah juga di dalam suatu kesempatan, Nabi itu ketika sedang duduk dengan para sahabatnya, maka subhanallah ketika itu ditampakkan ada satu kejadian yang menjadikan para sahabat itu meneteskan air mata. Apa itu? Ketika Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu tua, dan ini sudah terkenal, ini ibu kehilangan anaknya semenjak kecil. Ini ibu kehilangan anaknya semenjak apa? Kecil. Saya mau tanya, rahmatnya ibu sama ayah itu beda. Kalau ibu itu rahmatnya luar biasa, ayah juga rahmat kepada anaknya, tapi rahmatnya ibu lebih besar. Itu sudah fitrahnya seorang ibu itu seperti itu. Bisa jenengan bayangkan kalau jenengan punya anak hilang, niku sedih banget apa betul? Nah, kira-kira pikirannya sehari dua hari napa? Napa? Sehari dua hari napa pripun Bu? Sumur hidup kelingan jenengan, nggih napa mboten? Lah ini ada seorang wanita yang sudah dikenal kehilangan anaknya semenjak kecil. Itu tiba-tiba ketika lewat di hadapan Nabi dan para sahabat, itu ibu si wanita ini ngelihat ada seorang anak kecil yang kebetulan wajahnya mirip dengan anaknya. Maka ketika ibu tersebut ngelihat ada anak kecil tersebut, langsung ibu itu dia lari, dia manggil, wahai anakku, dipeluk itu anak dengan penuh tangisan. Padahal anaknya itu bukan ini, bukan, cuma kebetulan wajahnya apa itu? Mirip. Itu para sahabat yang ngelihat neteskan air mata. Iya, sahabat merasa tersentuh. Ini ibu sangat cinta kepada anaknya. Maka setelah kejadian itu Nabi bilang sama para sahabat, wahai para sahabat, coba kalian lihat bagaimana cintanya seorang ibu kepada anaknya. Bukan anaknya tapi mirip dengan anaknya. Itu ibu langsung merangkul, dikira anaknya, saking cintanya itu ibu kepada anaknya. Maka Nabi bilang, kalau ada seorang hamba Allah yang menjauh kepada Allah, yang lari daripada Allah, banyak maksiat, bergelimangan dengan dosa, tiba-tiba dia bertaubat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lebih rahmat terhadap hamba tersebut lebih daripada rahmatnya ibu ini kepada anaknya. Apa maksudnya? Ngapunten kulon jenengan kalau banyak dosa jangan kecil hati. Kalau tobat kepada Allah, Allah itu pasti apa? Membukakan pintunya. Tidak mungkin ditutup pintu tobat itu sama Allah Ta'ala.
Bahkan Allah itu lebih cinta daripada Allah lebih cinta terhadap hambanya daripada seorang ibu cinta kepada anaknya. Masya Allah. Nah, jadi kalau punya dosa jangan malu untuk apa ini? Tobat. Loh jenengan kok enggak tobat, kenapa? Saya malu sama Allah Ta'ala. Jenengan kok enggak tobat, kenapa? Ya saya malu, saya selama ini hidup Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih nikmat, tapi kok saya ahli maksiat, saya malu mau tobat kepada Allah Ta'ala. Niku bener napa salah? Niku bener napa salah niku? Nanti akhirnya dipanggil sama Allah malah dalam keadaan belum tobat, bahaya napa mboten niku? Tidak boleh malu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu cerita, ya cerita ini menjelaskan kepada kita bagaimana itu maksiat mau besarnya kayak apa, itu kalau dia mau tobat kepada Allah pasti diterima sama Allah Ta'ala. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki, seorang budak, namanya adalah Wahsy. Ya, namanya adalah Wahsy. Siapa itu Wahsy? Wahsy itu adalah budak daripada orang kafir, dan Wahsy orang kafir ketika itu. Subhanallah, ketika di dalam suatu peperangan, ya ketika di dalam suatu peperangan Badar, ini majikannya Wahsy ini terbunuh. Majikannya Wahsy terbunuh, orang kafir terbunuh ada di dalam peperangan Badar. Maka ketika itu si istri daripada majikannya Wahsy ketika tahu suaminya terbunuh ada di dalam peperangan Badar, maka ketika itu si istri bilang sama Wahsy, Wahsy budakku, ini suami saya majikan kamu tewas ada di dalam peperangan Badar. Yang membunuh adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah niku pamannya Kanjeng Nabi, kakak beradik sama ayahnya Kanjeng Nabi. Sayyidina Hamzah pamannya Kanjeng Nabi. Yang bunuh adalah Hamzah. Kata istrinya majikan ini, nanti kalau terjadi peperangan kamu cari itu Hamzah, kamu bunuh itu Hamzah sebagai penebus kalau dia sudah membunuh majikan kamu. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah maka tak merdekakan kamu, kata si istri dari majikannya Wahsy. Maka subhanallah, ketika di dalam peperangan Uhud, kalau peperangan Badar umat Islam menang, nggih napa mboten? Tapi kalau perang Uhud, Nabi dan para sahabat dikasih kekalahan sama Allah Ta'ala. Maka ketika di dalam peperangan Uhud, Wahsy niku ahli tombak. Wahsy itu ahli lempar napa? Tombak. Dia cari Sayyidina Hamzah pamannya Kanjeng Nabi. Subhanallah, kelihatan niku Sayyidina Hamzah, tombak diambil sama Wahsy, dilempar sama Wahsy, akhirnya nancep ada di dadanya Sayyidina Hamzah. Singkat cerita, Sayyidina Hamzah gugur di dalam peperangan Uhud. Yang bunuh siapa? Wahsy. Yang membunuh adalah Wahsy. Selesai peperangan Badar, karena Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah, dimerdekakan sama majikannya. Sudah, ini janjiku, kata istri majikannya Wahsy, karena kamu bisa membunuh Hamzah maka saya merdekakan kamu. Merdeka Wahsy ini. Subhanallah, beberapa tahun setelah kejadian perang Uhud niku masya Allah, Wahsy niku dapat hidayah. Wahsy niku dapat napa? Hidayah, tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Padahal pernah bunuh siapa ini? Sayyidina Hamzah pamannya Kanjeng Nabi. Lah niku ngapunten, Kanjeng Nabi niku kalau kelingan Sayyidina Hamzah meteskan air mata niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku kalau kelingan pamannya yaitu Sayyidina Hamzah nangis Kanjeng Nabi. Kenapa? Sayyidina Hamzah niku sangat dicintai sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Wahsy dapat hidayah, tertarik kepengin masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika itu dikatakan Wahsy itu dia berkata kepada salah seorang sahabatnya Kanjeng Nabi, yang mana Wahsy dia berkata, wahai sahabatnya Muhammad, kaifa tad'uni ilal Islam wa anta taz'umu annahu man qatala nafsan aw asyraka aw zana yudha'afu lahul adab yaumal qiyamah wa yakhludu fihi muhanan wa inni qad fa'altu dzalika kullah. Sahabatnya Muhammad, coba sampaikan kepada Muhammad, bagaimana kok Muhammad ini kepengen ngajak saya masuk Islam, padahal ajarannya Muhammad itu mengatakan orang itu kalau pernah membunuh manusia, apalagi saya pernah membunuh pamannya Muhammad, kata Hamzah, kata Wahsy, saya pernah membunuh pamannya Muhammad,
orang kalau pernah bunuh manusia, orang kalau pernah mempersekutukan Allah Ta'ala, orang kalau pernah berzina, itu azabnya dilipat gandakan, kekal di dalam api nerakanya Allah. Lah saya ini ahli zina, saya ini ahli bunuh orang, saya ini musyrik mempersekutukan Allah Ta'ala, bagaimana mungkin saya ini tobatnya diterima sama Allah Ta'ala? Ini Wahsy kepengen tobat, Wahsy suka zina, Wahsy suka bunuh manusia, bahkan pamannya Kanjeng Nabi apa ini dibunuh sama Wahsy. Bagaimana kok tobat saya diterima sama Allah Ta'ala? Niku Masya Allah disampaikan sama Kanjeng Nabi, akhirnya turun satu ayat, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Allah niku bakal ngampuni dosa. Dosa itu tidak mungkin diampuni sama Allah Ta'ala kecuali orang yang taubat, kemudian dia beriman kepada Allah dan dia mulai mengerjakan amal-amal yang soleh. Kalau dia mau tobat, dia mau beriman, dia mau mengerjakan amal soleh, tobatnya diterima sama Allah Ta'ala. Iya, disampaikan kepada Wahsy. Iya, maka setelah Wahsy dengar, dia mengatakan, hadza syartun syadid, ini syarat yang berat, saya khawatir tidak bisa beramal soleh. Apa mungkin orang kayak saya yang suka berzina, yang suka bunuh orang, bahkan pamannya Kanjeng Nabi pernah saya bunuh, apa mungkin dosaku ini diterima, diampuni sama Allah Ta'ala? Masya Allah, turun ayat lagi daripada Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah niku bakal mengampuni, Allah itu tidak akan mengampuni perbuatan musyrik. Kalau musyrik tidak diampuni sama Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai kulon jenengan jatuh di dalam perbuatan musyrik, niku tidak mungkin diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi Allah bakal mengampuni perbuatan dosa yang di bawah perbuatan musyrik. Misalnya orang berzina mau tobat, diterima sama Allah Ta'ala, asal jangan apa ini, jangan musyrik. Orang suka minum khamr, tobat, diterima tobatnya sama Allah Ta'ala. Orang suka bunuh orang misalnya, kalau mau tobat diterima sama Allah Ta'ala, asal tidak apa ini, tidak musyrik kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itu Wahsy dia masuk ke dalam agama Islam, padahal ahli zina, ahli bunuh orang, bahkan orang yang dibunuh diantaranya siapa? Pamannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tobatnya diterima sama Allah Ta'ala. Nah saya mau tanya, di sini yang pernah bunuh orang coba ngacung ini, ada napa mboten niki? Yang pernah mateni orang ada napa mboten niki? Nek nyamuk bendino. Nah, tapi kalau orang ada napa mboten niki? Ngapunten, nek bunuh orang insyaallah ndak ada niki. Iya. Ada yang suka berzina di sini? Ndak ada. Iya. Ada yang suka minum khamr di sini? Ndak ada insyaallah. Iya, insyaallah ndak ada sampai kayak gitu. Loh, yang suka bunuh orang, bahkan pamannya Kanjeng Nabi yang dibunuh, suka zina, suka minum khamr, tobatnya diterima sama Allah Ta'ala. Lah masa model kayak kita tobat tidak diterima sama Allah Ta'ala? Diterima apa mboten nih? Pasti diterima. Nah, makanya tidak boleh seseorang itu ketika tobat sambil dia ragu apa diterima apa mboten tobat saya, tidak boleh niku. Nah, bahkan kalau ada orang dia tobat kemudian dia ragu tobat saya diterima apa tidak, dia sudah berbuat dosa besar, bahkan dosanya lebih besar daripada perbuatan maksiat yang dia bertobat darinya. Ada satu orang dia tobat, ya Allah, nangis dia tobat sama Allah Ta'ala, bertobat dia ragu. Ini misalnya orang yang berzina, setelah zina dia tobat nangis kepada Allah Ta'ala, setelah dia tobat dalam hati ragu, diterima ndak ya tobat saya kepada Allah Ta'ala? Niku ngapunten, orang kayak gini dia mengerjakan perbuatan dosa. Apa dosanya? Meragukan kalau Allah nerima tobat, niku dosa. Bahkan dosanya niku lebih besar daripada perbuatan maksiat yang dia bertobat, lebih besar daripada perbuatan zina yang dia kerjakan. Berarti bahaya apa mboten niku? Bahaya. Tobat terus ragu diterima apa ndak, niku bahaya. Jangan sampai seperti itu. Mau maksiatnya besarnya kayak apa, niku bakal diampuni sama Allah Ta'ala. Makanya di dalam Burdah niku dikatakan, ya nafsu la taknati min zallatin ya nafsu la taknati min zallatin innal kabaira fil ghufrani kalamami. Ya,
perbuatan dosa yang besar itu kalau mau tobat kepada Allah kalamami, seperti dosa kecil. Orang mau dosanya besar kayak apa, kalau mau tobat itu di hadapan Allah seperti dosa kecil. Allah ampuni dosa besar sebagaimana Allah juga mengampuni dosa kecil. Makanya jangan putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Mungkin insyaallah kula jenengan dicatat sama Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang ahli tobat, orang-orang yang ahli istighfar, ahli tobat kepada Allah. Dan semoga Allah Ta'ala tidak mematikan kita semua kecuali dalam keadaan telah bertaubat, dosa-dosanya diampuni sama Allah Ta'ala, dan kelak dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.